Ini sangat-sangat satu kehormatan untuk bisa bertemu. Untuk maksudnya dari perangnya Singapura dari awal sampai akhir, dan saya lihat kayak semua orang terang bersinar, setiap orang duduk di sini sebagai kemuliaan Tuhan, dan ini adalah kehormatan dan pujian untuk bisa saksikan pemenang firman Tuhan, dan saya beri semua kemuliaan dan pujian kepada Allah Bapa. Maka judul hari ini penganugerahan Tuhan kepada Abraham itu dari buku ke-10 dari seri Sejarah Penebusan. Dan sebelum kita mulai, saya ingin bahwa buku ini memiliki judul yang sangat dalam, yaitu 10 perintah dan penganugerahan kepada Abraham. Tapi ada judul tambahan kalau di dalam buku bahasa Koreanya. Dibilangnya penggenapan dari kerajaan Tuhan. Penggenapan dari kerajaan Tuhan. Maka alasannya kenapa kita belajar tentang Abraham, karena kita sebagai anak-anak rohani Abraham, dan kita itu berhubungan dengan penggenapan dari kerajaan Tuhan. Ayat pembukaan Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 15, dan kita bisa baca di sini. Ini setelah hubungan Abraham dan Lot itu berpisah dengan sedih, dan ini waktu mereka jalan ke tanah Kanaan dengan tujuan besar yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Tetapi karena ada keributan antara anak buahnya Abraham dan Lot, mereka harus mengucapkan selamat tinggal. Tetapi ini lebih penting lagi, ini adalah titik di mana Abraham itu sangat sedih, bukan karena dia harus melihat Lot itu meninggalkan dia, tetapi secara rohani ini adalah titik kemenangan besar karena Abraham itu menyerah. Dia menyerah kepada keponakannya Lot. Ya udah, kamu pilih aja apa yang kamu mau, saya masih sayang aja. Dan di sini titik di mana dia meninggalkan tanda, karena Tuhan bilang kepada Abraham, memang kelihatannya kayak kamu kalah, tapi kalau kita lihat utara, selatan, barat, timur, itu semua saya kasih kepada kamu dan untuk ke seluruh keturunanmu untuk selamanya, katanya. Dan mulainya dari sini. Tetapi di sini saya ingin kita memperhatikan kata ini. Saya akan berikan kepadamu, kata Tuhan. Kata memberi ini adalah kata yang sangat biasa kepada kita manusia, hanya memberikan aja. Tetapi pendeta Abraham Park menangkap hati Allah Bapa melalui kata ini, menganugerahkan. Tidak ada kata menganugerahkan di dalam Alkitab, hanya kata memberi. Di saat setiap kali Tuhan janji dengan Abraham, ditulisnya saya memberinya kepadamu gitu, beri. Tetapi di sini Abraham nih, pendeta Abraham Pak ingin menangkap kata-kata di saat Tuhan bilang Tuhan akan memberikan. Itu beda sekali dengan kita manusia, karena di saat kita mau memberi sesuatu, kata memberi ini menunjukkan ketekunan dia yang tidak goyah untuk memberinya tanpa pengecualian, untuk memastikan agar penganugerahannya kepada kita itu digenapi. Maka muncul kata penganugerahan ini diganti dengan kata memberi. Dan hati Tuhan ini untuk menganugerahkan bisa dilihat melalui adegan di mana Tuhan itu membuat perjanjian suluh bersama Abraham.
Zaman dulu di saat di saat manusia membuat sebuah kontrak atau perjanjian, mereka ambil binatang dan dipotong jadi dua, dan dua pihak itu akan jalan di tengah-tengah mayat yang mati itu. Artinya kalau ada yang melanggar perjanjiannya, orang itu layak untuk mati kayak binatang itu. Jadi mereka taruh nyawa di saat membuat perjanjian. Tapi kita tahu manusia di saat buat perjanjian itu tidak bertahan. Maka Tuhan sedang membuat janji ini lewat perjanjian sulu dengan Abraham, bapak iman kita. Tetapi apakah kita melihat Abraham di dalam gambar ini? Jadi gambar yang saya tunjukkan ini menunjukkan apinya itu menunjukkan Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang melalui upacara perjanjian ini sebagai suluh untuk menunjukkan kepada kita bahwa perjanjian itu tidak bergantung kepada kemampuan kita atau keadaan kita atau lingkungan kita. Tetapi saya ambil tanggung jawab penuh. Saya akan bahkan taruh nyawa saya resikokan seandainya kamu melanggar perjanjian itu. Jadi kata memberi dari Tuhan itu sangat dalam. Jadi dia akan memberi bahkan untuk memberi anaknya Yesus Kristus seandainya kita melanggar perjanjian ini. Dan perjanjian sulu ini menunjukkan api yang tidak terbanamkan, api Tuhan itu, dan janji Tuhan untuk memberi kerajaan Tuhan sendiri kepada kita. Maka perjanjian sulu ini berjanji kepada kita 3 hal, ya kan? 3 hal itu apa yang kita harus membangun kerajaan, apa yang diperlukan? Pertama, kita perlu tanah. Kedua, perlu orang, manusia. Dan yang ketiga, perlu kedaulatan, atau zaman sekarang dibilang konstitusi atau sebuah hukum. Jadi ini 3 hal yang kita perlu untuk membangun sebuah bangsa. Dan ini yang Tuhan janjikan kepada Abraham, dan tidak hanya kepada dia, tetapi juga kepada kita semua hari ini. Menurut saya tidak ada cara untuk kita bisa bayangkan beratnya di saat Tuhan janjikan, anakku, saya akan memberi kepadamu ini. Kita datang untuk sadar bahwa setiap saat sekarang Tuhan bicara kepada Abraham. Tuhan sedang menyatakan hati dia yang dia sudah tekadkan, hati dia yang dia telah memutuskan. Dan hari ini kita dengar lagi bahwa penganugerahan kepada Abraham bukan hanya kepada dia, tetapi kepada kita juga hari ini. Karena Tuhan menganugerahkan kepada Abraham duluan, maka Abraham pada akhirnya bisa percaya. Bukannya karena Abraham percaya duluan baru Tuhan anugerahkan kepada dia, tapi yang pertama apa? Bahwa penganugerahan Tuhan itu yang memulaikan semuanya, dan karena itu Abraham bisa percaya dan pada akhirnya dia bisa menghasilkan buah ketaatan. Maka pendeta Abraham Pak mengatakan bahwa iman kita adalah percaya kepada penganugerahan Tuhan, bukan pekerjaan kita, bukan perbuatan kita, bukan semangat kita sendiri, tetapi dengan rendah hati menerima kenyataan, meskipun kita kelihatannya tidak layak dan mungkin kelihatan mustahil di saat ini, karena Tuhan bilang aku akan memberikan. Percaya dengan penganugerahan itu adalah iman. Dan Tuhan berikan 10 penganugerahan ini kepada Abraham, bapak iman kita. Dan ini ada di buku ke-10. Yang pertama kepada Abraham, Tuhan berikan penganugerahannya. Jadi panggilan pertama itu kepada Abraham. Tuhan janjikan bangsa yang besar, nama yang besar, bisa hidup sampai tua, kemenangan, Mesias, kebenaran, upah, berkat yang luar biasa. Semua hal ini yang diinginkan manusia sudah diberikan kepada bapak iman kita Abraham. Tadi saya lupa katakan keturunan yang besar. Dan ribuan tahun setelah itu Yesus datang dan melalui firman Yesus mengenai 8 sabda bahagia itu diberikan kepada kita.
dan kita bisa terjemahkan ke dalam hidup kita hari ini. Hari ini kita akan bicara mengenai poin yang ketiga ini, tanah yang besar yang Tuhan berikan kepada Abraham. Dan di Matius pasal 5 Tuhan memberkati yang rendah hati dan mereka akan mewarisi tanah. Jadi di saat Tuhan bilang aku akan kasih tanah, dia bukan hanya bicara mengenai tanah gereja. Di saat Tuhan bilang dia akan memberikannya kepada kita, dia sedang bicara mengenai seluruh bumi. Penglihatan kita dan penglihatan Tuhan itu sangat beda, kan? Tadi Matius 5 ayat 5. Jadi yang luar biasa, bagaimana berkat Abraham bisa menjadi kita punya hari ini. Galatia pasal 3 ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, dan kita milik Kristus kan, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi kita ahli waris sesuai dengan perjanjian. Maka 10 penganugerahan yang Tuhan berikan kepada Abraham itu adalah milik kita juga, iya kan? Saya tidak pernah sadar bahwa ada hubungan segitiga ini antara kita dan Yesus Kristus. Dan kita sekarang ketemu sama-sama ada Bapak Abraham, dan sekarang saya ada di dalam keluarga ini, di dalam Alkitab yang disebut rumah tangga Abraham. Jadi kita sebut Abraham sebagai Bapak kita. Jadi mari kita melihat berkat-berkat tanah yang besar, penganugerahan yang ketiga yang Tuhan berikan kepada Abraham. Tanah mana yang Tuhan berikan kepada Abraham itu adalah tanah Kanaan, dan dia selalu bilang saat dia bicara mengenai tanah Kanaan, dia bilang bukan hanya kepada kamu tetapi keturunan-keturunan kamu juga. Ini adalah perjalanan Abraham. Dia mulai dari tempat yang berdosa yang disebut Ur Kasdim, dan Tuhan mengeluarkan dia dari tempat dosa dan memindahkan dia kepada tempat ini yang disebut tanah Kanaan. Tanah yang mengalir dengan apa? Susu dan madu, ya kan? Dan Tuhan mengatakan, ini adalah permulaan atau jembatan untuk membangun kerajaanku. Jadi ini kata militer. Untuk menguasai sebuah tanah, biasa itu pasukan khusus dikirim duluan, di mana mereka akan menjalankannya dengan khususnya untuk menguasai seluruh tanah. Jadi itu seperti kepala jembatan. Jadi sebenarnya tanah Kanaan itu hanya tempat permulaan. Yang Tuhan ingin kita kuasai adalah seluruh dunia. Dan Tuhan mengutus Abraham untuk melakukan ini. Dan Tuhan bilang Kanaan ini sangat penting karena Tuhan udah pilih tempat ini dari zaman dulu. Dan Yeskiel ini pasal 20 ayat 6, Tuhan bilang pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kulimpah baginya. Yang artinya Tuhan itu sudah memilih untuk kamu tanah yang besar yang Tuhan ingin berikan kepadamu. Dan dikatakan negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Pernah gak kita memikirkan ekspresi ini yang sangat menarik? Tanah yang mengalir dengan susu dan madu berlimpah-limpah. Apa tanah itu sebenarnya menunjuk kepada apa dalam Alkitab? Tanah itu menunjuk kepada apa? Di saat Tuhan kasih tahu kepada Adam waktu dia diusir dari Taman Eden, kamu harus mengusahakan tanah. Tanah itu apa? Adalah tempat di mana kita menanam benih dan menghasilkan buah. Dan Alkitab bilang tanah adalah hati kita. Dan juga Eden, Taman Eden pada mulanya kan. Eden artinya terang, kesukacitaan, rasa puas. Dan itu nama kafe Gereja Sion kan, Eden. Bisa bayangkan hati kita meluap dengan susu dan madu? Berarti hatinya tuh rasa sangat puas, benar-benar seneng gitu. Itu adalah hati yang Tuhan ingin berikan kepada kita semua.
Saya tidak peduli mengenai kemuliaan, kehormatan, kekayaan, atau ketenaran dunia ini. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan ini. Hati saya menjadi tanah yang berluap dengan susu dan madu, rasa sukacita, puas, kesenangan, dan itu yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Dan seperti Tuhan telah menentukan untuk memberi tanah ini kepada Abraham yang adalah bapa iman kita, dengan cara yang sama, saudara-saudari, Tuhan pun ingin memberikan tanah itu kepada kamu karena kamu adalah keturunan Abraham, pewarisnya. Amin. Tapi setan sekarang sudah ambil alih tanah itu, ambil hati kita, ya kan? Dia yang mengontrol dunia yang kadang secara rohani dan jasmani juga. Waktu Adam Hawa jatuh, dunia itu terbalik. Apa yang seharusnya milik kita sekarang ada di tangan setan, iblis. Maka kepada iblis ini Yesus bilang begini, kan iblis itu menunjukkan seluruh tanah dunia kepada Yesus, dan setan bilang, saya akan kasih semua kerajaan dunia ini sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Jadi kata-kata ini menunjukkan bahwa pada awalnya bukan milik dia, kan? Ada yang menyerahkannya semuanya kepada dia, kepada iblis. Itu siapa? Adam dan Hawa. Di saat mereka jatuh, semua kemuliaan yang diberikan kepada manusia diberikan kepada iblis. Jadi sebagai ahli waris Abraham, sebagai orang-orang Kristen, bagian apa di hidup kita atau hidupku? Bagian mana dari duniamu mungkin masih di tangan iblis? Hidup kita sebagai orang Kristen bukan hanya mengenai datang ke gereja hari Minggu. Oh, karena hari ini saya ke gereja, ya udah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mengenal gak area mana yang kita harus pulihkan kembali? Itu perang kita setiap hari. Kita harus ambil kembali tanah yang awalnya milik kita. Tanah yang Tuhan udah pilih untuk kita dari awal, dari zaman dulu. Kita harus mencarinya kembali, dan itu harus menjadi tujuannya yang membuat kehidupan kita sehari-hari. Kenapa biarkan iblis ambil apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, ya kan? Jadi mari kita doa untuk mengenal bagian-bagian apa dalam hidup kita yang kita harus miliki ulang. Dan semoga Bapa memberi kita kekuatan, kuasa, dan hikmat dan pengetahuan untuk bisa mengalahkan iblis, setan, dan membuat tanah itu menjadi milik kita seperti yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Maka untuk ambil kembali tanah yang hilang ini, Tuhan sedang mencari manusia, bulak-balik manusia yang akan mentaati dia. Karena kejatuhan tuh mulainya dari sana. Dan Tuhan menemukan siapa? Abraham. Perintah Tuhan itu dan ketaatan manusia sangat penting untuk menggenapi penganugerahan Tuhan. Perintah pertama diberikan kepada siapa? Adam. Ya kan? Tapi dia tidak nurut. Oleh karena itu Tuhan mencari manusia yang bisa nurut, dan akhirnya menemukan Nuh, dan setelah itu Abraham. Karena Abraham itu dia bisa nurut sampai mengorbankan anak dia sendiri. Itu mustahil untuk manusia lakukan di Gunung Moria. Dan di situ dia menunjuk ketaatan yang mutlak. Dan ketaatan itu sangat penting. Di saat dia nurut, Tuhan mempercayakan dengan tugas khusus untuk membangun kerajaan Tuhan. Itu yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Jadi untuk tim pembangunan yang tadinya ada kesusahan besar untuk membangun sesuatu dari tidak ada atau dari kehancuran, tolong tahu bahwa kalian itu mengambil langkah pertama dari Bapak Abraham, dan Tuhan telah memberi kamu tugas khusus ini. Jadi ketaatan itu adalah hal yang sangat penting, dan kita melihat itu di Kejadian di mana Tuhan memerintahkan kepada Adam. Ingat gak perintah pertama? Kejadian 2, 16, 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Pohon dalam taman ini boleh kau makan, tapi pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh. Dan ini perintah yang Tuhan berikan kepada Adam, dan kita tahu Adam itu tidak nurut. Jadi cara kerjanya begini. Tuhan menganugerahkan, sudah ada sebelum apapun.
itu yang menggerakkan semuanya. Tetapi untuk Tuhan menggenapi penganugerahan Tuhan di dalam hidup kita, Dia kasih perintah-perintah Dia. Oke? Maka di saat Tuhan perintahkan sesuatu kepada kita, itu bukan untuk mengontrol kita atau menyesakkan kita, membuat kita rasa sesak. Tetapi Tuhan kasih perintah ini karena Tuhan ingin menggenapi penganugerahan berkat yang khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Dan untuk terima penganugerahan itu kita harus nurut. Yang pertama harus ada iman dulu kan, lalu percaya dan penganugerahannya. Maka ketaatan itu dengan iman tidak nampak. Cara percaya gimana? Nggak kelihatan kan? Tetapi yang membuat iman saya nampak adalah ketaatan. Maka Tuhan berjanji kepada kita. Tuhan bilang, saya akan berikan kepada kamu. Untuk itu bisa terjadi, Tuhan kasih perintah. Oke? Dan kita harus percaya. Di saat kita nurut, bukan karena, oh saya harus nurut, Tuhan cuma suka saya kalau saya nurut. Bukan seperti itu. Kita nurut karena kita tahu dan kita percaya kepada penganugerahan Tuhan. Tuhan kasih kita perintah ini untuk kasih kita sesuatu yang sangat luar biasa. Itu adalah ketaatan yang sejati. Jadi ketaatan itu buah kita. Jadi kita di gereja ini udah lama atau tidak, kita semua adalah buah dari seseorang yang sangat istimewa. Kalian adalah buah dari nenek moyang iman kamu. Maka kalian ada di sini hari ini, dan kamu akan menjadi orang-orang yang akan taat dan menghasilkan banyak-banyak buah yang nampak. Tetapi mungkin kita berpikir, kalau kamu kayak saya, tapi saya nggak ada iman, saya kurang iman, saya nggak mungkin bisa, penganugerahan ini nggak ada hubungan dengan saya karena nggak bisa. Tapi apa yang datang duluan? Penganugerahan itu datang duluan, baru iman, iya kan? Tuhan sudah memutuskan untuk kasih semuanya kepada kita, dan Dia memastikan bahwa janji itu diberikan kepada kita. Maka imannya pun Tuhan udah sediakan. Iman juga adalah hadiah dari Tuhan. Dan Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan, mari kita baca sama-sama. Siap? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oleh karena itu, iman kita bukan milik kita. Hari ini kalau kita ada sedikit iman ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena tadinya kita tidak ada sama sekali. Ini semua adalah hadiah Tuhan. Artinya kamu sedang menerimanya, dan Tuhan akan memberinya lebih lagi. Dan karena iman itu adalah milik dari Yesus Kristus, Yesuslah yang membentuk dan menyempurnakan iman kita. Oke? Jadi jangan mengeluh, oh iman saya kecil, iman dia besar. Jangan kayak gitu. Karena Tuhan sedang bekerja. Itu sebabnya kita memanggil Yesus Kristus sebagai penulis dan yang menyempurnakan iman kita. Siapa yang membentuk iman kita setiap hari? Yesus. Kadang ada pagi yang kita rasa luar biasa, kadang rasanya pagi ini sangat-sangat tidak menyenangkan. Jadi waktu-waktu baik, tidak baik, siapa yang menulisnya semua? Yesus. Yesus itu penulis. Kita hanya orang-orang yang dipilih Tuhan kan? Haleluya. Saya tidak cantik, tidak keren, tapi Tuhan pilih kita untuk jadi peran-peran Tuhan. Jadi setiap hari kejadiannya Tuhan itu menulis tentang kita. Tuhan itu seperti pengarangnya dan yang menyempurnakan iman kita. Pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah mulaikan, Dia pasti selesaikan. Maka di Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Kalau dalam bahasa Inggris, penulis iman. Imannya Abraham pun nggak sempurna, naik turun terus. Tetapi setiap kali dia goyang atau gemetar, Tuhan ikut campur dan menyampaikan firman Tuhan. Dan kita tahu iman itu datang dari pendengaran firman. Jadi Tuhan ikut campur dalam kehidupan Abraham setiap saat untuk memastikan bahwa imannya Abraham tambah kuat sampai penganugerahan Tuhan itu bisa genap. Jadi saudara-saudara seiman, tolong tahu bahwa kalian tuh adalah orang-orang yang sangat-sangat penting. Bukan hanya pendeta atau penginjil atau penatua atau pemimpin gereja yang penting, yang membangun kerajaan
Tuhan. Tapi kehidupan kita sehari-hari itu kita sedang membangun pekerjaan Tuhan. Mau itu kita lagi cuci piring, kita di kantor, kita belajar di sekolah, atau kita di rumah jaga anak. Karena kita semua keturunan Abraham, maka setiap saat yang kita sedang jalankan, kita sedang membangun kerajaan Tuhan. Ini adalah tujuan asli Tuhan di saat penciptaan. Di Kejadian pasal 1 ayat 28, ini sebenarnya perintah pertama yang Tuhan berikan kepada manusia. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkannya itu, berkuasalah atas ikan-ikan dan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Iya, ya kan? Tidak penting kamu umurnya berapa tua atau iman kamu sebesar apa. Kita semua ada di sini untuk membangun kerajaan Tuhan. Dan Yesus janji kuasa Dia agar kita bisa meluaskan kerajaan Tuhan. Dan ini dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Karena setiap kita di sini dikasih tugas untuk membangun, meluaskan kerajaannya. Tetapi yang paling penting itu apa? Itu adalah pangkalan jembatan yang Tuhan berikan. Kita semua pangkalan jembatan. Jadi di saat kita semua menjadi satu, di sini, di mana? Di sini, di gereja ini. Ini gereja adalah pangkalan jembatan dari kerajaan Tuhan. Kisah Para Rasul 20 ayat 28, Tuhan mengatakan ini kepada kita. Karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi kalau kita baca ayat ini, ada kata-kata milik dari juga. Dan gereja Tuhan itu berharga karena dibeli melalui darah Yesus Kristus. Dan kita ada di sini sekarang. Setiap kalian di sini telah dibeli oleh darah Yesus Kristus. Dan di saat kita berkumpul di sini, kita sedang menciptakan pangkalan jembatan ini yang sangat berkuasa, sangat kuat. Tetapi saya sangat tergerak dengan bagian bawah ini. Setiap posisi titel yang kelihatan atau tidak, tempat duduk kamu di gereja ini pun, Roh Kudus itu sudah memilih kamu sebagai seorang pemimpin, bukan pendeta Semukim, bukan seseorang yang pilih saya untuk ambil posisi ini. Yang bikin kita pemimpin siapa? Roh Kudus. Roh Kudus sendiri menjadi penilik, kan? Roh Kudus sendiri yang pilih kita untuk ada di sini. Di mana ada warga negara, di situ adalah kerajaan. Saya ada pengalaman. Kita kan teman-teman Shiloh itu di Korea. Mereka harus ke militer Amerika di Pyeongtaek di Korea. Jadi ada seminar di sana. Jadi semua bawa kayak video, kita bawa alat-alat, dan itu kan tanah Korea. Tapi pas kita masuk ke tanah itu, kita lihat listriknya di sana 110 watt. Sebenarnya kita pakai 220. 110 itu kan yang digunakan orang Amerika, tapi kita di tanah Korea sebenarnya. Jadi di mana warga negaranya berada itu tidak penting. Kalau itu bukan Amerika, itu menjadi negara Amerika. Jadi kalian pun adalah warga negara kerajaan sorga. Iya, kita tinggal di bumi, tetapi kita ke embassy Korea. Di saat saya injak di sana, saya sebenarnya ada di tanah Korea. Dengan cara yang sama, siapapun yang ketemu dengan kita, orang itu sedang bertemu dengan ambasador kerajaan sorga. Jadi kita harus tahu identitas kita, muda atau tua, terkenal atau tidak, ada kuasa atau tidak, kaya miskin, kamu adalah ambasador dari kerajaan Tuhan. Dan di sini adalah kerajaan Tuhan karena kita tinggal di sini.
Maka mari terima penganugerahan yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan kita yang harus membangun kerajaan itu, dan kita sendiri adalah kerajaan Tuhan itu, dan kita harus luaskan. Maka mari kita membangunnya sama-sama. Mau itu pekerjaan di rumah, dalam bisnis, di saat susah atau saat bahagia, kamu harus tahu, kamu harus membangun kerajaan Tuhan. Maka nanti entar siang ada Bible study, kita akan bicara mengenai bagaimana Tuhan memberi kekuatan untuk Abraham itu menguasai, untuk menjadi pelopor dan menaklukkan tanah Kanaan itu menjadi miliknya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang sangat luar biasa, kami mengucap syukur. Ada banyak-banyak tahun yang berlalu dalam kesusahan untuk bisa tiba di posisi tempat kita hari ini. Banyak saudara-saudara iman kita di sini, mereka seperti tentara dari Allah Bapa yang berperang dengan keberanian perang rohani untuk bisa dapat kuatkanlah semua orang yang ada di sini, kuatkan mereka agar mereka bisa tetap menjadi sumber berkat dan iman dan harapan dan ketaatan, agar kami semua bisa belajar dan memenuhi penganugerahan-Mu kepada kami. Terima kasih telah memanggil kami hari ini, mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah ambasador sejati. Bahkan keturunan hurufiah Abraham tidak tahu ada 10 penganugerahan. Ini adalah bukti bahwa kami semua telah diberkati untuk bisa belajar mengenai 10 penganugerahan ini, dan bersaksi bahwa kami adalah sungguh-sungguh keturunan Abraham. Dan kami mengucap syukur dan beri kemuliaan kepada Allah Bapa. Engkau selalu mengingatkan kami di setiap kali kami merasa tidak aman dan lemah. Tolong ingat setiap orang, muda atau tua, kaya atau miskin, sukses atau tidak sukses, agar kami bisa yakin dan berani, dan di saat kami menjejak setiap langkah hidup kami untuk mengetahui bahwa kami itu yang membangun gereja kerajaan sorga. Dan tolong memberkati Pendeta Samuel Kim dan keluarganya, para penatua wanita, diaken-diaken, semua yang mengambil posisi diaken, bahkan sampai bayi-bayi yang menyembah bersama kami hari ini. Tolong memberkati mereka semua dengan berkat yang terbesar, yaitu iman yang ada dalam Yesus Kristus, iman yang ada dalam Abraham. Semoga iman itu aktif dan hidup dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk keistimewaan ini. Kami doa ini semua dalam nama Yesus Kristus. Amin.